Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi pada video kali ini dengan Bapak. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang masa perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Saya tampilkan ini ilustrasi beberapa sahabat yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Ada yang menyebutkan 4 dari Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Namun ada sedikit ulama pula yang menjelaskan ada 5, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali dan Hasan. Namun di sini hanya 4 ini yang akan kemudian saya jelaskan berkenaan perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini adalah bagan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar sampai kemudian Ali. Kita melihat pada bagan ini Abu Bakar ini menjabat kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Kemudian Umar kurang lebih 10 tahunan bulan. Utsman menjabat kurang lebih 12 tahun. Dan Ali menjabat 4 tahun 9 bulan. Sebelum saya jelaskan masing-masing capaian pada setiap khalifah, maka perlu kita ketahui bersama penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ini berasal dari 2 kata, yakni khulafa dan Rasyidin. Khulafaur ini memiliki arti khalifah atau pengganti, sedangkan Rasyidin memiliki arti utusan yang mendapatkan petunjuk. Sehingga Khulafaur Rasyidin memiliki makna pemimpin yang arif dan bijaksana yang terdiri atas para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Khulafaur Rasyidin minimal memiliki ketujuh sifat ini. Tapi yang jelas secara akidah dan keimanan tidak perlu diragukan lagi, karena para sahabat ini hidup pada masa Rasulullah SAW, sehingga secara keislamannya belajar langsung kepada Rasulullah. Kemudian tugas Khulafaur Rasyidin. Kita harus mengetahui bersama bahwasannya tugas Khulafaur Rasyidin ini hanya menggantikan Rasulullah dalam aspek kepemimpinan umat, namun tidak menggantikannya sebagai nabi. Sehingga di sini saya rumuskan beberapa tugas, diantaranya yang pertama melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Yang kedua memimpin negara dan pemerintahan sesuai ajaran Islam, mengatur kehidupan masyarakat, memutuskan perkara yang ada di masyarakat sesuai dengan syariat Islam, melanjutkan pemerintahan Nabi, memperluas wilayah, memerangi orang-orang yang berusaha merusak Islam, dan yang terakhir mengembangkan ajaran Islam kepada umat yang belum memahami. Ini beberapa rumusan saja. Selanjutnya, permasalahan pada masa Khulafaur Rasyidin diantaranya adalah melemahnya iman umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muncul kelemahan iman. Nanti saya akan jelaskan pada masa Abu Bakar. Ini banyak sekali indikator berkenaan melemahnya iman sepeninggal Nabi. Selanjutnya, hilangnya rasa takut dalam hati kaum munafik terhadap muslimin, sehingga semakin gencar untuk melakukan provokasi. Yang ketiga, kaum muslimin mulai tergiur dengan kekuasaan. Yang keempat, hilangnya ketaatan terhadap pemimpin.
Dan yang terakhir munculnya kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari kekhilafahan. Nah, banyak kelompok-kelompok yang memutuskan dari pemerintahan sah para sahabat Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah khalifah yang menggantikan Nabi dari segi kepemimpinan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi dengan ayah bernama Utsman bin Umar atau Abu Quhafa. Ibunya bernama Ummu Khair Salma bin Sahr. Lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Jadi gelar Abu Bakar ini diberikan Rasulullah karena ia seorang yang paling cepat masuk Islamnya. Di Abu Bakar. Sedang gelar asyidiknya yang berarti amat membenarkan adalah gelar yang diperoleh karena berawal dari peristiwa, yakni peristiwa Isra Mi'raj, yang dimana Abu Bakar ini adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa tersebut. Di antara beberapa orang-orang yang lain yang mungkin ada yang ragu atau bahkan tidak percaya atau mengingkari. Kemudian wafat pada usia 63 tahun pada bulan Jumadil Akhir 13 Hijriah 634 Masehi. Selanjutnya adalah proses terpilihnya khalifah. Jadi ketika Rasulullah wafat, maka terjadi kekosongan kepemimpinan. Ada beberapa kelompok yang menyadari bahwasanya harus ada yang menggantikan kepemimpinan Nabi sebelum nantinya umat Islam akan terpecah belah. Maka muncullah 3 kandidat, yakni Ali, kemudian Sa'ad bin Ubadah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi proses musyawarah ini berlangsung di Sakifah Bani Sa'idah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah sehingga terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi proses terpilihnya adalah dengan jalan musyawarah yang berlangsung di Sakifah Bani Sa'idah. Adapun kebijakan-kebijakannya diantaranya adalah pada bidang agama. Ini saya rumuskan. Yang pertama adalah menumpas kaum murtad dan enggan bayar zakat. Ini yang terjadi. Sepeninggal Nabi ini banyak orang yang kemudian murtad, merasa bahwasanya ketika Nabi meninggal maka kewajiban untuk menjalankan syariat selesai, maka banyak yang murtad dan juga banyak yang enggan membayar zakat. Kemudian Abu Bakar ini melakukan cara agar hal ini tidak semakin meluas dengan cara memerangi. Tapi sebelum diperangi melalui jalan kebaikan. Maksudnya adalah dengan melalui peringatan. Yang kedua adalah menumpas nabi palsu seperti ada Al-Aswadi Al-Ansi, kemudian Musailam Al-Kazab, kemudian Tulaihah bin Khuwailid, dan Sajah binti Al-Haris. Yang ketiga adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit ini seorang yang memang cerdas, jujur, maka ditunjuklah sebagai pemimpin dalam proses pengumpulan Al-Quran. Perlu kita ketahui pada masa Nabi penjagaan Al-Quran melalui 2 cara, yakni al-jam'u fis sudur dan al-jam'u fis sutur. Al-jam'u fis sudur ini adalah dengan cara menghafal dan al-jam'u fis sutur adalah dengan cara menuliskannya. Bidang politik kenegaraan mengangkat Ali, Utsman, dan Zaid bin Sabit sebagai katib atau sekretaris, mengangkat Abu Ubaidah ini sebagai bendahara, dan menugaskan beberapa wali atau gubernur di setiap provinsi wilayah kekuasaan. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara apa? Melalui optimalisasi pendapatan negara, baik dengan zakat, infak, wakaf, sedekah, ghanimah, fa'i, dan jizyah. Ghanimah itu harta rampasan perang, fa'i ini harta rampasan tanpa melalui proses peperangan, dan jizyah sendiri adalah pajak. Kemudian pengelolaan lembaga Baitul Mal. Selanjutnya adalah bidang militer, pertahanan. Maka
secara internal yang dilakukan adalah memerangi kaum murtad dan nabi palsu tadi. Kemudian sedangkan eksternalnya adalah melakukan perluasan dan pengembangan wilayah Islam, membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan atau pengaruh Romawi dan Persia. Karena kita mengingat Romawi dan Persia saat itu masih menjadi kekuatan besar, sehingga wilayah kekuasaannya juga cukup luas. Kemudian mengutus beberapa sahabat seperti Yazid bin Abu Sufyan, Amr bin As, Surahbil bin Hasanah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Selanjutnya adalah bidang yudikatif. Fungsi kehakiman di sini dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab ini ditunjuk sebagai hakim untuk menyelesaikan permasalahan. Kesulitan atau hambatan yang terjadi adalah munculnya kaum murtad yang tidak membayar zakat, kemudian munculnya nabi palsu. Yang ketiga adalah fitnah yang tersebar karena Ali terlambat membaiat Abu Bakar. Ini kesulitan atau hambatan pada masa Abu Bakar. Kenapa kok Ali terlambat membaiat Abu Bakar? Hal ini terjadi karena Ali saat itu masih mengurusi jenazahnya Nabi. Jadi ada kelompok yang mengurus jenazah Nabi, ada sebagian kelompok yang memimpin musyawarah untuk menentukan kepemimpinan setelah kematian atau wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri lahir pada 586 Masehi, mendapatkan gelar Al-Faruq yang artinya pembeda antara hak dan batil. Sedikit penjelasan saja, Al-Faruq ini diperoleh karena Umar adalah satu-satunya sahabat yang berani memperkenalkan dirinya setelah keislamannya. Saat itu mungkin dakwahnya masih sembunyi-sembunyi, tapi Umar ini berani. Termasuk Umar ini orang yang berani ketika melakukan hijrah. Jadi kalau yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, sedangkan Umar ini hijrahnya justru di siang hari dan menyampaikan bahwasanya dia ingin melakukan hijrah mengikuti Rasulullah. Inilah bentuk keberanian. Jadi dia menampakkan antara sesuatu yang hak dan batil. Wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Mungkin untuk masalah tahun ada beberapa perdebatan, ada sedikit selisih di antara ulama. Kemudian Umar bin Khattab ini syahid karena ditikam seorang budak dari Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Farisat, atau disebut dengan Abu Lu'lu'ah, ketika mengimami sholat. Proses terpilihnya khalifah ini terjadi ketika Abu Bakar sebelum meninggal memberikan wasiat. Jadi penunjukan proses terpilihnya Umar ini. Hal ini semata-mata tidak atas kemauan Abu Bakar saja, melainkan juga atas pertimbangan atau penilaian para sahabat Muhajirin dan Ansor. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudzair al-Ansari, dan Sa'id bin Zaid. Adapun kebijakan-bijakan pada masa Umar di antaranya adalah menentukan penanggalan Hijriah atau tahun baru Islam. Kemudian ditetapkannya lambang bulan sabit sebagai lambang negara, membangun dan merenovasi masjid, di antaranya beberapa masjid seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Umar, Masjid Amr bin As. Bidang politik kenegaraan, yakni memisahkan kekuasaan peradilan dan kekuasaan eksekutif, memecahkan setiap masalah melalui musyawarah, dan membentuk ahlul hali wal aqdiyah atau dewan, lembaga yang membantu pemerintahan. Di antaranya peletak dasar-dasar administrasi yang dilakukan oleh Umar, yakni adanya dewan pajak, dewan kepolisian, ada dewan pekerjaan umum, ada dewan militer, dan juga ada lembaga perbendaharaan negara.
Yang selanjutnya saya percepat saja. Untuk bidang sosial ini ada istilah al-zimmah untuk penduduk non-muslim. Kemudian menjadi perlindungan pelayan, perhatian penduduk Islam dan non-Islam. Perhatian yang besar terkhusus untuk kaum fakir dan miskin. Dan untuk bidang ekonomi, yakni pembangunan institusi Baitul Mal, kemudian dibentuknya Departemen Pelayanan Umum yang meliputi ada Departemen Pelayanan Militer, yakni mengurusi pasukan, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, mengurusi hakim dan lembaga para anggota eh, kelembagaan eksekutif, kemudian Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, kemudian Departemen Jaminan Sosial. Bidang hukum yang menarik adalah ketika Umar menjabat sebagai hakim, maka beliau menyusun sebuah risalah yang dikenal dengan Dustur Umar atau Risalatul Qadha. Bidang militer melakukan perluasan wilayah diantaranya Irak, Persia, Syam dan Mesir, kemudian Barqah. Kebijakan dalam bidang militer diantaranya adalah membuat pangkalan militer, membentuk laporan harian pasukan, pergantian pasukan secara berkala, sistem upah bagi pasukan militer, dan kebijakan wajib militer. Peperangan pada masa Umar ada perang Qadisiyah, kemudian penaklukan Persia, perang Nahrawan dan Persian jatuh ke tangan Islam. Yang selanjutnya adalah khalifah ketiga. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Lengkapnya adalah Utsman ibn Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdissam bin Abdimannaf bin Qusay. Lahir pada tahun 574 Masehi di Taif. Ibunya adalah Urwah, ada yang menyebutkan Arwa, putrinya Ummu Hakim al-Baida, putri Abdul Muthalib, nenek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Jadi Utsman ini memang dari keluarga yang kaya. Kemudian Utsman bin Affan ini menikah dengan putri Rasulullah, kedua putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga mendapatkan julukan Dzurnurain. Jadi bukan kemudian poligami, tapi Utsman ini menikah dulu dengan Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi menikahkannya lagi dengan Ummu Kulsum. Utsman wafat karena adanya pemberontakan dan pembangkangan pada tahun 35 Hijriah. Selanjutnya proses terpilihnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini terpilih melalui majelis khusus yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Jadi melalui majelis. Sebelum wafat dia membentuk kepanitiaan, yakni terdiri dari 6 sahabat yang terdiri dari berbagai kelompok yang ada, meliputi ada Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan sendiri, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah. Kebijakan Utsman bin Affan diantaranya adalah pembukuan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah. Kemudian pembangunan dan renovasi Masjid Dil Haram dan Masjid Nabawi. Pada bidang politik kenegaraan, yakni melakukan perluasan wilayah sampai Kabul, Ghazni, Asia Tengah, Tunisia di Afrika, kemudian Siprus dan Rhodes di Laut Tengah. Pengukuhan gubernur wilayah kekuasaan Islam seperti Mesir dan Syam ada Amr bin As, kemudian Iran, Khurasan, Basrah ada Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Irak, Azerbaijan dan Armenia ini Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian pengangkatan gubernur diantaranya ada beberapa ini seperti di Basrah ada Abu Musa bin Qais, Damaskus ada Muawiyah bin Abu Sufyan, di Hims ada Umar bin Sa'ad dan lain-lain. Selain itu
Utsman juga membangun bendungan, mengatur pembagian air, membangun jembatan, jalan, masjid, rumah, dan penginapan. Sedangkan pada bidang militer, Utsman ini membentuk angkatan laut, yakni eh, terjadi perang laut Zatis Sawari, perang tiang kapal terjadi laut dekat kota Iskandaria. Luar biasa, pada masa Utsman ini pertama kalinya terbentuknya angkatan laut. Panglima Muslim Abdullah bin Abi Sarah melawan Kaisar Konstantinopel. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir keempat. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah putra Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Lahir 13 Rajab 600 Masehi di Mekah. Ali besar bersama dengan Rasulullah dan beriman kepada Allah dan Rasul ketika berumur 10 tahun, mendapatkan gelar As'adullah atau singa Allah. Proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib pada akhir masa pemerintahan Utsman ini kan terjadi pemberontakan, sehingga terbunuhnya Utsman pun juga karena pemberontakan. Sehingga sahabat seperti Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah membaiat Ali bin Abi Thalib. Dibaiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Kebijakan Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah memajukan dalam bidang ilmu bahasa, membenahi keuangan negara, kemudian mengganti pejabat yang kurang konsisten, menarik semua tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman kepada seluruh kerabatnya. Kemudian gejolak. Jadi memang pada masa pemerintahan Abi Thalib ini ada beberapa gejolak, termasuk pemberontakan dari Tolhah dan Zubair diikuti oleh Aisyah, Siti Aisyah. Ini terjadi atas hasutan orang-orang Yahudi sehingga tercetuslah perang Jamal. Kemudian pemberontakan antara Muawiyah yang berakhir dengan perang Siffin. Saya singgung sedikit tentang peristiwa tahkim. Jadi konflik antara Ali dengan Muawiyah ini berujung dengan tahkim. Jadi konflik dengan Muawiyah tadi kan terjadi perang Siffin, kemudian berakhir dengan tahkim atau damai. Dari peristiwa tahkim inilah terpecahlah pendukung Ali menjadi dua golongan yang disebut dengan Syiah dan Khawarij. Syiah ini pendukungnya Ali, sedang Khawarij ini adalah keluar dari pendukung Ali. Yang selanjutnya adalah banyaknya pendukung yang keluar dan terjadi pemberontakan menjadikan posisi Muawiyah semakin kuat. Kemudian wafatnya Khalifah Ali ini ditangan oleh orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang memberikan pukulan kepada Khalifah. Wafatnya Ali pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin terlalu cepat dalam saya menyampaikan. Silakan anak-anak sekalian bisa menambahkan informasi dari berbagai macam sumber, bisa dari buku paket kalian pelajari, ataupun dari LKS bisa kalian pelajari. Banyak ibrah yang bisa kita ambil dari setiap kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini. Pastinya masing-masing pemimpin ini memiliki nilai positif yang bisa kita ambil sebagai contoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi dengan Bapak pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.